nama saya Pandega Dekina Kamitas Manabawa dengan nomor NIM 21045514431. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang sertifikat hak milik tanah. Dalam dunia properti kita mengenal beberapa jenis sertifikat tanah. Sertifikat tanah ini berfungsi sebagai bukti hukum kepemilikan. Nah, dari kumpulan sertifikat tanah tersebut, ada satu yang memiliki kasar tertinggi yakni SHM. SHM adalah singkatan dari sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik adalah jenis kepemilikan yang paling kuat dibanding hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, dan hak pakai lainnya. Itulah kenapa properti atau tanah dengan SHM biasanya dijual lebih mahal daripada properti dengan sertifikat lain. Apa yang membedakan tanah SHM dengan sertifikat lain di atas? Kuncinya adalah jenis hak. Jika tanah dengan hak guna saja, maka pemilik sertifikatnya hanya berhak menggunakan tanah tersebut. Biasanya hak gunanya juga dibatasi waktu tertentu. Sedangkan SHM adalah hak milik sepenuhnya, pemilik sertifikatnya memang sepenuhnya memiliki tanah tersebut, tanpa batas waktu dan bisa diwariskan. Merujuk pada pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria, pada pasal 20 terkait SHM adalah hak turun-menurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan. Hal ini dapat dilihat dari pasal 4 ayat 1 nomor pasal 3 huruf A Peraturan Pemerintahan nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang berbunyi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 huruf A kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan uraian pasal tersebut, dapat kita lihat bahwa sertifikat hak atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa sertifikat atas tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut. Pemberian hak atas tanah ini dilakukan oleh Kantor Pertahanan, Kantor Wilayah, dan Badan Pertahanan Nasional dari Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, bergantung pada jenis dan luas tanah yang diajukan ke pemerintahan hak atas tanah. Perkenalkan, nama saya Putu Weisya Gisela Putri Rahayu dengan NIM 21045514447. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pendaftaran tanah. Yang pertama, jika Anda membeli suatu bidang tanah atau lahan tanah yang baru dan Anda mendapatkan sertifikat tanah yang baru, sertifikat tanah tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu demi menjamin kepastian hukum. Adapun tujuan dari pendaftaran tanah sesuai dengan pasal 3 PP nomor 24 tahun 1997. Yang pertama, memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak lain yang terdaftar agar dengan membuktikan dirinya sebagai pemegang yang bersangkutan atau pemegang suatu lahan tersebut. Yang kedua adalah untuk menyediakan informasi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah untuk penyajian data kantor pertanahan atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama. Selanjutnya, nomor 4 adalah untuk terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan. Dan sertifikat tanah ini memiliki fungsi surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian kuat mengenai data fisik dan data yuridis. Sepanjang data fisik dan data yuridis ini sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah, maka sertifikat tanah pun terbukti keabsahannya atau keasliannya dan dapat dijadikan sebagai bukti bahwa suatu bidang tanah itu adalah milik kita. Nama saya Tasya Kanita dengan NIM 210455147. Di sini saya akan membacakan syarat untuk mendapatkan sertifikat hak milik. Menurut UU PA, hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki SHM, sebab
Sertifikat hak milik adalah kepemilikan sebagian wilayah Indonesia. Selain itu, badan hukum yang sesuai aturan juga boleh memiliki SHM, sebab sertifikat hak milik adalah salah satu aset usaha atau lembaga. Nah, bedanya dengan tanah, hak guna, SHM tak bisa dimiliki oleh orang asing, sedangkan tanah dengan hak guna masih bisa dimiliki oleh orang dari mancanegara. Cara mendapatkan sertifikat hak milik tanah. Ada dua cara untuk mendapatkan sertifikat hak milik. Pertama, jika tanah itu diperoleh dari jual beli. Kedua, jika tanah itu didapatkan karena warisan. Secara umum ada satu syarat dokumen yang membedakan untuk mendapatkan tanah, karena dua sebab di atas. Untuk tanah yang didapatkan karena transaksi, maka harus ada akta jual beli. Sedangkan jika tanah sertifikat hak milik itu diperoleh karena warisan, maka harus ada surat keterangan warisan. Jika semua dokumen tersebut sudah diperoleh, maka dokumen umum yang harus disiapkan untuk peroleh SHM adalah salinan KTP pemohon. Untuk tanah warisan harus menyertakan salinan KTP seluruh ahli waris, salinan kartu keluarga, salinan nomor pokok wajib pajak, bukti surat pelaporan pajak terutang SPPT, bukti pelunasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jika syarat ini sudah dipenuhi, maka Anda bisa menuju ke kantor pertahanan setempat untuk mengurus sertifikat hak milik tanah. Anda cukup mendaftarkan di loket dan mengikuti prosedur yang ada. Jika prosesnya lancar dan syaratnya lengkap, proses penerbitan sertifikat hak milik ini pernah dijanjikan akan selesai dalam 98 hari. Jika sertifikat hak milik sudah Anda miliki, Anda tetap harus hati-hati benar bahwa sertifikat hak milik tanah bisa dimiliki tanpa batas waktu. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, yakni penyebab hilangnya hak terdapat tanah sertifikat hak milik. Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyoman Ferdi Kumara dengan NIM 210455143. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perbedaan surat tanah dan buku tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, terdapat pengertian buku tanah dan sertifikat tanah. Pada pasal 1 ayat 19 dikemukakan bahwa buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran yang sudah ada haknya. Sedangkan pengertian sertifikat tanah pada pasal 1 ayat 20 berbunyi, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf C UU PA, bentuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kemudian perbedaan keduanya dapat terlihat bahwa sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemilik dengan data fisik dan yuridis yang telah terdaftar. Sedangkan buku tanah tak bisa digunakan untuk kepentingan jual beli tanah karena hanya berisi data. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Dewi Satya Kartika Wedanta, NIM 210455452. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis sertifikat tanah yang dibuat PPAT. Akte tanah yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah PPAT yang diberi kewenangan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akte Tanah. PAT memiliki kewenangan membuat akte otentik mengenai hak atas tanah. Adapun jenis-jenis akte tanah yang dibuat PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akte Tanah. Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 tentang tugas pokok dan kewenangan PPAT. 1. Akte jual beli atau AJB. 2. Akte tukar menukar. 3. Akte hibah. 4. Akte pemasukan ke dalam perusahaan. 5. Akte pembagian hak bersama. 6. Akte pemberian hak tanggungan. 7. Akte pemberian hak guna bangunan atas hak milik tanah. 8. Akte pemberian hak pakai atas tanah hak milik. Perkenalkan, nama saya Kadek Pasu Yudi Darmawan dengan NIM 210455143. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kelebihan rumah atau properti yang bersertifikat hak milik. Yang pertama yaitu bukti paling kuat atas kepemilikan properti. Menurut pasal 20 UU PA, sertifikat hak milik atas tanah atau bangunan adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah. Yang kedua yaitu kebebasan penuh.
Kalau legalitas rumah hanya berupa sertifikat hak guna bangunan, kita akan kesulitan untuk merenovasi rumah dengan sesuka hati. Sebab biasanya pemilik harus mematuhi aturan pemugaran yang ditetapkan oleh developer. Yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai jaminan perbankan. Tidak bisa dipungkiri kalau terkadang kita menghadapi situasi sulit yang mengharuskan kita untuk berhutang ke bank. Nah, biasanya bank membutuhkan jaminan berupa surat-surat berharga dalam proses pengajuan kredit. Dalam kondisi ini, sertifikat hak milik bisa dijadikan jaminan untuk proses pengajuan kredit. Yang keempat, dapat diwariskan. Sesuai yang sudah dijelaskan oleh pasal 20 UPA, sertifikat hak milik tidak memiliki jangka waktu atau tidak terbatas. Saat pemegang sertifikat sudah meninggal dunia, kepemilikan bisa diturunkan kepada ahli warisnya. Dan yang terakhir yaitu nilai jual rumah atau properti menjadi lebih tinggi. Fakta satu ini cukup menggiurkan jika membeli properti atau rumah untuk berinvestasi. Pasalnya, sertifikat hak milik membuat nilai jual rumah atau properti menjadi lebih tinggi. Perkenalkan, nama saya Putu Aditya Wahyu Wardana dengan NIM 210455142. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari properti dengan sertifikat hak milik. Setelah tadi disinggung tentang kelebihannya, ternyata sertifikat hak milik tersebut juga ada kekurangannya. Kekurangan dari sertifikat hak milik itu ada 3. Yang pertama, harga belinya lebih mahal jika dibanding dengan sertifikat hak guna atas bangunan. Yang kedua, lebih sulit dalam mendapatkan properti bersertifikat hak milik. Itu terjadi karena rata-rata pemilik lamanya enggan untuk menjualnya kecuali karena keadaan terpaksa. Yang ketiga, sertifikat hak milik itu tidak bisa dimiliki oleh warga negara asing atau non-WNI. Selain jenis sertifikat hak milik, juga ada jenis lain, yaitu sertifikat hak guna atas bangunan. Tetapi masyarakat rata-rata menginginkan sertifikat hak milik daripada sertifikat hak guna atas bangunan karena kepemilikannya lebih tinggi serta tidak dibatasi oleh waktu. Sekian dari saya, terima kasih.